Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Yasirat yang kami hormati, kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita diberi keberkahan oleh Allah dan bermanfaat bagi kita semua fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Yasirat yang kami hormati, kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kami akan memulai kajian kitab baru di dalam membahas tentang ilmu nahwu, yaitu kitab Mutammimatul Ajrumiyah, sebuah kitab yang sudah umum di pondok pesantren, kitab nahwu level menengah. Biasanya kitab Mutammimatul Ajrumiyah ini dikaji setelah santri-santri teman-teman mengkaji kitab Jurmiyah. Jadi setelah Jurmiyah baru nanti kitab Mutammimatul Ajrumiyah. Kitab nahwu ini penting kita pelajari dan kita pahami, lebih-lebih bagi teman-teman yang ingin memahami bahasa Arab secara sempurna, karena Al-Quran, hadis, dan juga kitab-kitab para ulama itu menggunakan bahasa Arab. Maka mau tidak mau, untuk memahami itu kita harus memahami juga ilmu nahwu, karena ada beberapa yang ada di dalam bahasa Arab itu tidak bisa diwakili hanya sekedar dengan terjemah. Sahabat Yasirat yang kami hormati, makanya tidak salah ketika Syekh Syarfuddin Al-Imriti di dalam kitabnya Imriti mengatakan, wan nahwu aula awwalan ayyu'lama idzil kalamu dunahu layyufhama. Ilmu nahwu lebih utama dan harus diutamakan untuk dipelajari. Kenapa? Idzil kalamu dunahu layyufhama, karena pembicaraan Al-Quran atau hadis atau kitab ulama tidak bisa difahami tanpa ilmu nahwu. Harapan kita mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat bagi saya pribadi khususnya, dan juga bagi teman-teman dan kaum muslimin secara keseluruhan. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Yasirat yang kami hormati, mari kita mulai kajian kita ini. Pertama kita awali tawassul kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau dan para sahabatnya, dan juga para tabi'in dan tabi'in, dan juga kepada para ulama, khususnya ulama yang telah menyebarkan agama Islam di Indonesia, kepada pendiri Nahdlatul Ulama, dan juga khususnya kepada para masyayikh pondok pesantren Kiai Syarifuddin yang telah mendidik kami, tempat kami mondok di sana di pondok pesantren Kiai Syarifuddin. Kami khususkan juga kepada para masyayikh, mudah-mudahan kita juga mendapat berkah dari beliau. Kemudian kepada musannif kitab Jurmiyah dan juga kitab Mutammimatul Ajrumiyah, dan khususnya juga kepada almarhum orang tua saya Abdul Rasyad Subuki. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya dan segala amal ibadahnya diterima, dan khusus juga kepada kita semua yang mengkaji kitab Mutammimatul Ajrumiyah, mengkaji ilmu nahwu, mudah-mudahan diberi pemahaman yang baik oleh Allah dan bermanfaat di dalam kehidupan, khususnya nanti setelah kematian. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik sahabat Yasirat yang kami hormati, kaum muslimin dimanapun Anda berada, mari kita mulai kajian kita Mutammimatul Ajrumiyah, kitab ilmu nahwu atau pembahasan tentang nahwu level menengah. Namun tidak akan kami baca menggunakan makna pesantren, tetapi cukup kami baca dan langsung terjemah kemudian dijelaskan maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam.
Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya secara keseluruhan. Wa ba'du, setelah itu, setelah menyebut basmalah, hamdalah dan salawat, fahadhihi muqaddimatun fi ilmil arabiyyati. Ini adalah muqaddimah di dalam membahas tentang ilmu bahasa Arab, khususnya ilmu nahwu maksudnya. Mutammimatun li masailil ajrumiyah, yang ini sebagai pelengkap penyempurna terhadap masalah-masalah yang ada di dalam kitab ajrumiyah. Takunu wasitatan bainaha wa baina ghairiha minal mutawwalati. Kitab Mutammimatul Jurumiyah ini adalah sebuah perantara dari kitab Jurumiyah untuk menuju kitab-kitab yang lebih panjang pembahasannya, lebih detail pembahasannya. Nafa'allahu biha kama nafa'a bi asliha fil hayati wa ba'dal mamat. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kitab Mutammimatul Jurumiyah ini seperti halnya Allah memberikan manfaat kepada kitab aslinya, yaitu kitab Ajrumiyah. Fil hayati wa ba'dal mamat, baik di dalam kehidupan ataupun setelah kematian. Innahu qaribun mujibud da'awat, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang sangat dekat dan mengijabah segala doa. Itu adalah muqaddimah daripada kitab Mutammimatul Ajrumiyah. Baik sahabat Casirat yang kami hormati, mari kita mulai kajian kita pembahasan ilmu nahwu pertama yang ada di dalam kitab Mutammimatul Ajrumiyah, yaitu kalam. Al-kalamu huwal lafdul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Jadi yang dimaksud kalam menurut ulama nahwu lafadz, murakkab, mufid dan wada'. Wa aqallu ma yata'allafu min ismaini. Paling sedikitnya susunan itu terdiri dari dua isim. Nahwu zaidun qaimun, contohnya seperti lafadz zaidun qaimun. Au min fi'lin wasmin, atau terdiri dari fi'il dan isim. Nahwu qama zaidun, contohnya seperti lafal qama zaidun. Wal kalimatu qaulun mufradun. Jadi ada istilah kalam, ada istilah kalimat. Yang dimaksud dengan kalimat adalah ucapan tunggal, qaulun mufrad. Wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun jaa li ma'nan. Wa kalimat itu adalah kalimat isim, kalimat fi'il dan kalimat huruf yang mempunyai makna. Fal ismu yu'rafu bil isnadi ilaihi wa bil khafdi wa bit tanwini wa bidukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Isim, kalimat isim itu bisa kita ketahui yang pertama dengan isnad ilaih, musnad ilaih. Kemudian dengan khafad berirob jar, kemudian tanwin, kemudian kemasukan alif atau al, kemasukan alif dan lam atau al, dan yang terakhir adalah kemasukan huruf khafad. Baik sahabat Casirat yang kami hormati, mari kita bahas satu persatu ibarat yang sudah kita baca atau pembahasan yang ada di dalam kitab Mutammimatul Jurumiyah ini. Yang pertama adalah kalam. Yang dimaksud dengan kalam adalah lafadz, murakkab, mufid dan wada'. Sebelum saya masuk kepada pembahasan itu, perlu sahabat Casirat dan kaum muslimin pahami bahwa di dalam bahasa Arab itu ada istilah kalam. Kalam itu kalau menurut kita itu seperti kalimat, begitu. Kalimat itu kalau bahasa Indonesianya kalimat, kalau di dalam bahasa Arab kalam, begitu. Kemudian di dalam bahasa Indonesia juga ada kata. Di dalam bahasa Arab ada istilah kalimat. Jadi saya harap istilah ini dipahami terlebih dahulu oleh sahabat Casirat yang mengikuti kajian Mutammimatul Jurumiyah ini. Oke, mari kita bahas satu persatu. Ini sudah kami tulis agar mempersingkat pertemuan kita. Yang pertama, kalam itu harus lafadz, harus lafadz. Jadi kalau mau disebut kalam, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah lafadz. Apa lafadz itu? Sautu al-mutadamminu ba'dal hurufil hijaiyati tahqiqan aw takdiriyan dallah ila akhirih. Yang dimaksud dengan lafadz adalah suara yang mengandung sebagian dari huruf hijaiyah, baik secara nyata atau kira-kira. Jadi suara yang mengandung sebagian daripada huruf hijaiyah
itu sudah termasuk kalam. Maka kalau ada suara tidak mengandung bagian daripada huruf hijaiyah, maka suara itu bukan lafadz. Karena bukan lafadz sehingga tidak bisa disebut dengan kalam. Seperti contoh di sini Zaidun. Nah, ini sahabat Hasirat yang kami hormati. Zaidun. Zaidun ini adalah lafadz. Kenapa lafadz? Karena terdiri suara yang terdiri dari huruf hijaiyah yaitu zai, ya dan dal. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua ada murakkab. Al-murakkab. Apa murakkab itu? Tersusun min kalimataini fa aktsar. Sebuah kalimat yang tersusun dari dua kalimat atau lebih, baru itu bisa disebut murakkab. Baik susunan itu dipahami atau tidak, bisa memberikan pemahaman atau tidak, yang penting tersusun, maka itu sudah disebut dengan murakkab. Contohnya di sini qama zaidun. Nah, ini sahabat Hasirat yang kami hormati, lafal qama zaidun ini sudah termasuk kategori murakkab. Kenapa? Karena qama zaidun terdiri atau tersusun dari dua kalimat, minimal dua kalimat. Qamah adalah kalimat, zaidun adalah kalimat. Jadi satu dan dua, seperti itu. Maka karena qama zaidun terdiri dari dua kalimat, sudah memenuhi syarat disebut murakkab, seperti itu. Baik dipahami atau tidak. Atau contoh yang lain seperti kitabu Zaidin. Misalnya, tiba-tiba ada orang bilang kitabu Zaidin. Nah, ini kan tentu tidak dipahami karena hanya sekedar kitabu Zaidin. Kitabu ini adalah kalimat satu, Zaidin adalah kalimat juga. Maka kitabu Zaidin terdiri dari dua kalimat. Sudah masuk kategori murakkab. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan kelihatan ini. Yang ketiga, kalam itu harus mufid. Apa mufid itu? Yang dimaksud mufid adalah kalau di dalam kitabnya, di sini kami tulis sebagian saja ya. Yang di dalam kitabnya itu dijelaskan yang dimaksud dengan mufid bi an afhama ma'nan yahsulu sukutu alaihi bihaitsu la yabqa lil mukhatabi intidharun yu'taddu bihi. Intidharun yu'taddu bihi, bahwa yang dimaksud dengan mufid adalah memberikan pemahaman sehingga si mutakallim bisa langsung memahami apa yang diucapkan, kemudian tanpa harus menunggu lagi, tanpa menunggu sesuatu yang berarti untuk dipahami. Sehingga ketika ada orang berkata kepada kita dan kata-kata itu sudah langsung dipahami, maka itu yang dimaksud dengan mufid. Seperti contoh qama zaidun. Ini saya pakai qama zaidun saja contohnya, sama seperti di murakkab. Ini adalah contoh yang paling sakral di dalam ilmu nahwu, paling populer. Qama zaidun. Ini sahabat Hasirat yang kami hormati, qama zaidun ini adalah mufid, masuk kategori mufid karena qama zaidun itu sudah bisa dipahami baik bagi yang mengatakan ataupun yang mendengar. Artinya Zaid berdiri. Nah, ini sudah bisa dipahami tanpa harus menunggu kata-kata selanjutnya untuk memberikan pemahaman kepada lafaz qama zaidun ini. Contohnya begini, saya berkata kepada sampean bahwa Zaid berdiri. Pasti sampean sudah bisa paham apa yang saya katakan itu, tanpa harus menunggu lagi kata-kata selanjutnya dari saya untuk memahami kalimat itu, qama zaidun. Jadi Zaid sudah berdiri. Kira-kira artinya lafal qama zaidun ini sudah masuk kategori mufid karena qama zaidun sudah bisa kita pahami meskipun tanpa ada kata-kata yang lain. Kalaupun ada pertanyaan, berdirinya bagaimana? Berdirinya kapan? Nah, itu bukan inti. Itu adalah pelengkap saja. Pelengkap untuk memahami qama zaidun, lebih detail pemahamannya. Tetapi qama zaidun itu sendiri sudah bisa kita pahami. Kira-kira seperti itu sahabat Hasirat yang kami hormati. Kemudian yang terakhir, kalimat itu bisa disebut dengan kalam apabila wada'. Wada' itu bil qasdi, harus dengan sengaja. Artinya mutakallim atau orang yang berbicara
itu memang sengaja melafalkan bahasa Arab itu. Kalau tidak sengaja, misalnya saya itu tidur kemudian ngigau menggunakan bahasa Arab seumpamanya seperti itu, maka igauan saya yang bil lughatil arabiyyah itu tidak masuk kategori wadha. Karena tidak masuk kategori wadha, maka tidak bisa kita sebut sebagai kalam meskipun sudah lafadz bil lughatil arabiyyah suaranya, kemudian murakkab, ternyata igauan saya itu sudah tersusun dari 2 kalimat atau lebih, kemudian mufid, sudah mufid, ternyata igauan saya itu bisa dipahami, misalnya seperti itu oleh yang mendengarkan saya pada waktu mengigau. Tetapi itu semua meskipun lafadz murakkab mufid sudah terpenuhi, karena wadha tidak terpenuhi, maka igauan saya itu tidak bisa kita sebut sebagai kalam. Kira-kira seperti itu sahabat Jasirat yang kami hormati. Maka yang dimaksud dengan kalam itu adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah, kemudian tersusun dari 2 kalimat minimal atau lebih, dan bisa dipahami, dan yang terakhir harus diucapkan dengan sengaja. Seperti saya mengatakan qoma Zaidun. Lafadz qoma Zaidun ini adalah kalam, bisa kita sebut kalam. Kenapa? Karena qoma sudah suara yang mengandung sebagian daripada huruf hijaiyah. Kemudian qoma Zaidun sudah murakkab, tersusun dari 2 kalimat, sudah memenuhi syarat minimal. Kemudian yang ketiga bisa difahami baik oleh saya ataupun oleh Anda. Qoma Zaidun, Zaid berdiri. Kemudian yang terakhir adalah qasdu atau wadha bil qasdi. Qoma Zaidun, saya mengucapkan qoma Zaidun itu dengan sengaja. Maka qoma Zaidun masuk kategori kalam. Seperti itu sahabat Jasirat yang kami hormati. Kemudian wal kalimatu wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Kalimat, tadi ada kalam, ada kalimat seperti yang saya sampaikan barusan. Kalimat itu adalah qaulun mufrad, ucapan yang tunggal, dan kalimat itu terdiri dari kalimat fi'il, isim, dan huruf, atau di sini terbalik ya. Dan kalimat itu adalah isim, kemudian fi'il, kemudian huruf. Jadi ini kalimat namanya. Jadi kalimat itu qaulun mufrad, ucapan yang tunggal, dan ada 3 kalimat di dalam bahasa Arab itu. Yang pertama adalah kalimat isim, kemudian kalimat fi'il, dan yang terakhir adalah huruf. Seperti contoh di sini qoma Zaidun dan fi. Qomah ini kalimat fi'il, Zaidun kalimat isim, fi kalimat huruf yang mempunyai makna. Jadi kalau kita menyebutkan qoma Zaidun, ini ditanya terdiri dari berapa kalimat, maka jawabannya qoma Zaidun terdiri dari 2 kalimat, yaitu kalimat fi'il dan kalimat isim. Kira-kira seperti itu sahabat Jasirat yang kami hormati pengertian daripada kalimat. Nah, untuk lebih memahami pembahasan kita ini, meskipun tidak sama betul begitu, kami ingin memberikan gambaran kepada teman-teman sekalian bahwa kalau di dalam bahasa kita itu kita kenal dengan istilah kalimat, kemudian kita kenal istilah kata, kemudian yang terakhir kita kenal istilah huruf. Begitu sahabat Jasirat yang kami hormati kalau di dalam bahasa Indonesia. Jadi yang dimaksud dengan huruf adalah A, B, C, D ila akhirih sampai terakhir. Kemudian yang dimaksud dengan kata adalah kumpulan daripada huruf seperti aku. Nah, kata-kata aku ini namanya kata. Nah, aku ini adalah kumpulan daripada huruf. Sedangkan kalimat kumpulan dari kata seperti aku,
tidur, atau saya ya sebenarnya yang tepat ya. Saya tidur misalnya. Atau saya tidur, karena sudah tertulis aku ya aku saja begitu sahabat kasirat. Jadi aku tidur. Nah, ini adalah kalimat seperti itu. Di dalam bahasa Arab pun juga begitu. Ada kalimat, ada huruf. Kalimat adalah huruf adalah alif, ba, ta sampai terakhir. Itu yang dimaksud dengan huruf. Kemudian kalimat itu adalah kumpulan dari beberapa huruf. Kemudian ada kalam, yang dimaksud kalam adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Mungkin seperti itu gambaran yang bisa kami sampaikan terkait istilah-istilah yang ada di dalam bahasa Arab, yaitu kalam, kemudian kalimat, dan juga huruf. Di dalam bahasa Indonesia kita kenal huruf, kata, dan kalimat. Yang dimaksud huruf adalah alif, ba, ta, dan ila akhirih. Sedangkan yang dimaksud dengan kalimat adalah kumpulan dari beberapa huruf. Sedangkan yang dimaksud dengan kalam adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Kalimat di dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama adalah kalimat isim, ada kalimat fiil, dan kalimat huruf. Nanti pembahasan isim, fiil, dan huruf insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sebenarnya barusan sudah kami baca tentang tanda-tanda isim, namun ini sudah tertulis penuh dan saya khawatir kameranya tidak kelihatan nanti. Jadi ini bisa dipahami oleh sahabat kasirat yang kami hormati. Pembahasan tentang tanda isim, tanda fiil, dan juga tanda huruf akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang kami sampaikan, meskipun di sini medianya hanya coretan-coretan seperti ini, kemudian tulisannya juga gak begitu bagus. Sengaja kami besarkan tulisannya agar bisa kelihatan di kamera, dan mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.